Saya mulai dari prospek ya. Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh konsultan independen ya. Itu tahun 2018. Di Indonesia itu ada 45 juta nasabah gitu, ultramikro yang butuh pendanaan. Baik butuh pendanaan dari baru maupun butuh pendanaan yang sifatnya adalah tambahan karena dia sudah memiliki sumber pendanaan. Dan ternyata dari 45 juta itu hanya 15 juta loh yang yang sudah mendapat pembiayaan dari lembaga pembiayaan formal. Dan 15 juta itu siapa aja yang layani? Itu adalah bank termasuk BRI, kemudian gadai, ya mungkin ada pegadaian dan juga gadai swasta, gitu. Dan kemudian PNM, ya, dan kemudian juga ada Bank Perkreditan Rakyat, dan juga ada fintech. Yang fintech itu baru 1,5 juta. Ya. Dan kemudian selebihnya 30 juta nasabah ultramikro itu, pengusaha ultramikro itu 5 juta diantaranya itu masih mendapat layanan dari rentenir, dari loan shark, yang bunganya berkisar antara 100 sampai 500% per tahun, gitu, kalau dihitung di setahunkan. Gitu. Dan kemudian 7 juta diantaranya itu kalau butuh uang pinjam ke kerabat, ke sanak saudara, 7 juta. Dan ada 18 juta pengusaha ultramikro yang belum tersentuh oleh lembaga pembiayaan baik formal maupun informal. Maka kalau ngomong potensi, itulah kira-kira potensinya. Yang akan disasar grup holding ultramikro yang dipimpin BRI ini sudah barang tentu prioritas pertama adalah yang 18 juta. Gitu. Yang 18 juta yang belum tersentuh pembiayaan sama sekali. Dan kemudian baru kita menyasar yang sudah selama ini dilayani oleh rentenir, dan kemudian yang dilayani oleh keluarga, dan juga menyasar bagi mereka-mereka yang sudah dapat pembiayaan tapi butuh tambahan untuk memperbesar skala usahanya. Dan sekarang bagaimana realisasinya? Realisasinya di tahun 2021 ini, sekarang ini BRI sudah melayani 8,1 juta nasabah ultramikro, PNM 11,2 juta, dan Pegadaian 5,1 nasabah ultramikro yang sudah ditangani dan sudah disentuh oleh holding ultramikro yang dipimpin oleh BRI, dan di dalamnya ada Pegadaian dan PNM ini. Dan targetnya bagaimana? Di tahun 2022 ini kami sepakat bertiga untuk menyasar 5 juta nasabah baru lagi. Jadi yang lama 25 juta tetap ditumbuh kembangkan, dan kemudian kita ingin dapat 5 juta nasabah baru lagi atau 20% kira-kira pertumbuhannya. Yang nanti pada akhirnya di tahun 2024 maka yang 40 juta, 45 juta tadi benar-benar menjadi nasabah yang sudah dilayani dengan baik oleh holding ultramikro ini. Jadi target jangka panjangnya 2024 45 juta ya. Target jangka panjangnya tahun 2024 nanti 45 juta. Target tahun ini saja 5 juta. Sehingga akumulasi menjadi akhir tahun nanti kita harapkan sekitar 30,2 juta. Itu targetnya. Dan realisasinya sekarang sudah 25,2 juta. Baik. Bersama-sama dengan PNM dan Pegadaian, bagaimana rencana BRI mendorong kenaikan kelas para debitur di segmen ultramikro? Baik ya, untuk naik kelas sekarang. Memang strategi pertumbuhan BRI itu hanya dua sebenarnya. Satu, menaik kelaskan nasabah yang sudah ada. Tapi naik kelasnya itu dibuat lebih sistematis dan lebih terstruktur sehingga ada journey-nya yang bisa kita ikuti dan kita bisa tracking seperti itu. Dan itu ada aplikasinya untuk itu. Itu strategi pertama. Pertumbuhan BRI adalah menumbuhkan, menaik kelaskan nasabah yang existing yang sekarang sudah dimiliki. Dan yang kedua adalah mengakuisisi nasabah baru, tapi bukan nasabah-nasabah korporasi, tetapi yang kita akuisisi adalah nasabah yang kecil-kecil. Maka kita punya jargon go smaller. Go smaller, pergi ke nasabah-nasabah yang kecil termasuk ultramikro, dan kemudian dilayani dengan cepat karena secara digital, go faster, dan kemudian kita nggak perlu ngasih tenor tahunan ataupun bahkan tidak perlu bulanan, mungkin kalau perlu harian, itu melalui digital, dan itu yang kita sebut go shorter fasilitasnya. Dan kemudian, bagaimana untuk menaik kelaskan ini? Sudah barang tentu, kan strateginya tadi satu menaik kelaskan, yang kedua adalah mengakuisisi yang smaller. Untuk menaikkan kelaskan sendiri, rasanya gitu,
Ini berkali-kali saya sampaikan, terhadap UMKM, apalagi spesifik ultramikro, itu mana lebih baik pendekatannya? Diadvokasi atau diedukasi? Tanpa mengecilkan pendekatan-pendekatan yang lain, saya memilih lebih baik kita melakukan edukasi kepada mereka. Dan kemudian kita tetapkan dulu apa materi dan objek yang harus kita educate. Maka yang harus kita edukasi adalah subjeknya terutama ya. Subjeknya pasti ultramikro itu sendiri, dan kemudian materi edukasinya itu kita harus tajam. Pertama adalah masih dibutuhkan kita menumbuh kembangkan semangat ataupun spirit entrepreneurship, ya, spirit kewirausahaan, itu yang paling penting. Itu yang harus menjadi materi edukasi. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengajari mereka untuk berbisnis dengan administrasi dan manajerial yang baik, ya. Administrasi yang baik, karena itulah yang akan menarik bagi perbankan untuk masuk, ya, menyentuh mereka. Dan kemudian yang berikutnya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini harus kita hadirkan kepada mereka. Mengakses apa? Pertama adalah mengakses sumber informasi. Mengakses sumber informasi tentang bisnis, tentang pasar, mengakses teknologi, dan kemudian mengakses pasar gitu. Dan yang terakhir mengakses permodalan. Dan kemudian materi pendidikan ataupun edukasi yang terakhir adalah kita harus ajarkan kepada mereka tentang prinsip-prinsip berbisnis dengan corporate governance yang baik. Saya kira itu cara kita mendorong mereka untuk naik kelas dengan sistematis dan terstruktur. Dan kemudian produk kita sediakan, pengembangan kapasitas kita lakukan melalui pendidikan tadi itu, melalui edukasi. Itulah cara-cara kita untuk melakukan proses mendorong naik kelas bagi nasabah ultramikro.